Salam. Kayaknya belum ada yang merespon. Salam. Haleluya. Pasti yang kedua ini lebih mengenal kayaknya, karena beberapa wajah tidak asing buat saya. Tapi tadi Pak Gembala sudah pesan, kenalin, banyak yang nggak kenal, gitu kan? Ya memang orang kecil ini susah untuk dikenal. Haleluya. Yang mana? Itu loh yang kecil. Wah, nggak enak betul itu yang kecil. Yang kecil yang kurus. Ya, supaya Bapak Ibu saatnya hanya sampaikan firman Tuhan, tidak bertanya-tanya, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Suryanto Yohanes Susilo. Saya adalah anaknya Pak Titus. Saya lebih suka nyebut anaknya Pak Titus. Kenapa? Karena saya dimenangkan, dididik oleh beliau, dan saya disekolahkan di Jakarta. Cuman anak tak tahu diri ini, ndak pulang. Pergi ke tempat lain. Sudah sekolah, sudah pintar, ndak pulang. Disuruh pulang nggak mau. Berapa kali dulu disuruh pulang, tapi ya karena satu dan dua hal saya dapat pengutusan jadi ndak pulang. Dan akhirnya saat ini saya menetap di Provinsi Lampung. Di Lampung, saya ada di Tulang Bawang. Barangkali yang nanti mau ke Jakarta masih jalan darat atau ke Lampung, nanti singgah di Tulang Bawang. Rumah saya tidak di tengah jalan. Rumah saya tidak jauh dari jalan. Ya, maksudnya kalau di tengah perjalanan kan kalau rumah pasti ditabrak begitu toh. Tapi tidak jauh dari lintas itu, saya ada di Tulang Bawang. Nama saya cukup dikenal, wes lah, sebut nama saya 3 kali. Suryanto, orang pada bingung. Haleluya. Puji Tuhan, saya punya 1 istri, cukup, nggak pingin nambah. Itu saja saya besarkan. Karena itu istri saya jauh lebih gemuk dari saya. Jadi bapak-bapak yang istrinya belum gemuk, gemukkan. Itu tanda kesuksesan seorang suami. Ya, saya punya 2 putri, jadi saya masih yang terganteng di rumah. Belum ada saingannya. Kata istri, mah tambah 1 lagi dong. Enggak, cukup. Supaya papa tetap ganteng di rumah. Haleluya. Ya, sebenarnya saya nggak hadir. Untuk ini kami ada acara pertemuan rapat kerja Kabid Misi. Kebetulan saya untuk periode ini ditunjuk sebagai Kabid Misi untuk Provinsi Lampung. Jadi ada rapat kerjanya ada di pelosok, yaitu di Mentawai, di Tua Pejat. Karena masih suasana pandemi, saya berbagai alasan untuk tidak hadir. Cuman rasanya ndak enak. Terus kemudian istri bilang, udahlah Pak, hadir. Ya, kalau kamu bantu saya hadir. Ya, tenang aja, nanti saya bantu. Ya udah, akhirnya hadir begitu toh. Nah, sebenarnya saya nggak mau bilang sama bapak saya supaya apa? Saya cepat pulang. Cuman kalau sudah sampai Padang, nanti kalau beliau dengar, saya nggak kasih tahu, wah ini anak benar-benar nggak tahu diri. Saya kasih tahu, dan pokoknya saya tanya hari Minggu ibadah, saya mau ikut, malah dikasih tugas. Ya, saya nggak bisa nolak. Sama orang tua kalau nolak pasti kualat. Cuman siap endan gitu. Akhirnya puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak. Kalau hari ini saya dikasih kesempatan untuk melayani berbagi kebenaran firman Tuhan. Kalau saya bisa berdiri itu ya karena berkat beliau. Berdiri seperti ini bukan sesuatu perkara yang mudah. Kalau saya pikir dulu saya sudah terbuang di Solok Selatan, tidak ada artinya. Tetapi oleh beliau saya diambil, saya dididik selama setahun di Padang, lalu diutus disekolahkan di Jakarta. Dan puji Tuhan, sekarang saya sudah menggembalakan juga di Lampung begitu. Baik, saya rasa perkenalannya sementara itu dulu. Nanti kalau ingin ngobrol lebih lanjut seperti bapak-bapak tadi yang tertarik dengan eco enzim dan klasik enzim, pokoknya yang bagian fermentasi, nanti kita ngobrol lagi. Nanti bikin grupnya aja Pak, nanti supaya kita bisa ngobrol lebih jauh gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, nanti kalau saya udah ngoceh itu susah berhenti. Itu udah karakter saya. Kasih kesempatan, mic masih bunyi. Kalau di sana kecuali dimatiin, nah saya baru sadar. Kalau mic nggak dimatiin, nanti saya ngoceh terus. Baik, sekarang kita akan sama-sama
merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Masyur. Masyur, punya kitab Masyur? Nama saya kan Suryanto. Jadi plesetannya Mazmur kan Masyur. Kita buka Alkitab kita, kitab Mazmur. Kalau Alkitabnya belum pindah, kalau di Lampung enggak pindah-pindah, itu masih di Perjanjian Lama. Enggak tahu kalau di sini ya. Udah pindah apa belum? Ya, silakan buka. Kalau dalam Alkitab elektronik, HP suci, itu juga sama di pasal yang kelima, hanya ayatnya ayat yang ke-11. Kalau di HP suci, kalau di Alkitab yang model begini, nah itu di ayat yang ke-12 ya. Jadi silakan buka Mazmur, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12. Kalau yang di HP suci, ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu bilang aman. Karena jam segini sudah mulai enak ngopi, betul enggak? Sudah mulai enak ngopi. Ya. Sudah ketemu semua ya? Ya, kalau yang enggak ketemu ternyata saya lebih kalah canggih. Di depan ada kok. Dari tadi nggak nyadar, di depan saya juga ada. Saya masih begini, nggak percaya. Emang orang kampung payah diajak maju. Oke, sama-sama kita baca dengan suara yang lantang, keras, minimal didengar oleh telinga sendiri. Setuju ya? 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Yang setuju bilang amin. Kurang semangat amin. Hanya orang yang berlindung dalam Tuhan, dia akan mengalami kasih karunia Tuhan. Karena itu dalam renungan pada hari ini saya memberikan tema kecilnya adalah bersukacitalah dalam segala keadaan. Bersukacitalah dalam segala keadaan. Bicara bersukacita dalam segala keadaan, kalau perut kita kenyang, habis makan, enak, kita bisa ngomong bersukacita. Betul apa betul? Kalau kita habis gajian, terima transferan, terima duit, kita bisa tersenyum dan bilang sukacita. Betul apa betul? Tapi bagaimana ketika perut kita sekarang lapar? Bagaimana sekarang di rumah kita sudah tidak punya uang? Bisakah kita berkata bersukacitalah dalam segala keadaan? Bisa? Omong kosong. Itu sulit sekali dan itu manusiawi sekali. Menurut siapapun ditinjau dari sudut manapun tidak akan diketemukan rumusnya. Orang bisa bersukacita, bisa tertawa melihat sesuatu yang lucu. Dia bisa bersukacita karena dapat rezeki yang banyak. Dia bisa bersukacita karena dia habis makan enak. Dia bersukacita karena baru menemukan pasangan hidupnya. Coba habis ditinggal oleh pasangan hidupnya, pacarnya yang anak-anak muda. Bagaimana? Bisa bersukacita? Halo, siapa yang muda? Om Sanjaya jangan bilang muda. Kok senyum-senyum? Aduh, dari dulu dibully mulu ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada alasannya yang baik kita bisa. Tapi kalau gimana orang ini sesuatu yang tidak baik kok disuruh bersukacita? Tetapi inilah yang dikehendaki firman Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 92 ayat 5, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Jadi Tuhan yang membuat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak alasan untuk tidak bersuka cita. Ada masalah yang berat, gimana mau bersuka cita? Sakit penyakit, kena COVID. Siapa alumni COVID? Angkat tangan. Gak ada ya? Puji Tuhan. Kami di Lampung, wow, banyak yang kena COVID tiap hari. Berita kematian tiap hari, telah meninggal dunia. Dan ada 2 jemaat yang satu ini saya, Tuhan kasihan, ini saya bilang pasti lewat. Dia punya gangguan ginjal dua-dua, masalah dengan ginjalnya. Katanya kalau punya sakit bawaan paling cepat. Dan dokter juga, ya ini sudah pasti lewat. Dia bilang begitu. Tetapi kami berdoa mendoakan yang kena COVID ini. Dan satu lagi bapak-bapak juga sama. Ketika di ronsen sudah putih semua dan sudah napasnya tinggal satu-satu. Dan positif, tinggal tunggu waktu pasti lewat. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan dan dokter pun tak percaya. Tapi kami punya jawabannya, kami percaya. Kenapa? Karena sukacita itu jadi obat yang manjur. Jadi kalau Bapak Ibu sakit, jangan daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Kalau saya enggak dua-duanya. Sakit gigi itu enggak enak, sakit hati apalagi. Saya daripada sakit hati dan sakit gigi mending dikasih uang 50.000. Enggak usah 150 aja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak alasan untuk kita tidak dapat bersuka cita. Masalah berat, sakit penyakit, sulit mencari pekerjaan, harga-harga kebutuhan hidup yang makin mahal, biaya pendidikan anak-anak yang kian meningkat. Sekarang bukan hanya bayar SPP, tapi penambahan bayar apa? Kuota. Kan gak ada itu ditulis, bayar kuota. Tapi wajib beli kuotanya terus kan? Gak ada aturannya, anak harus dibelikan handphone. Mau gak mau orang tua harus beli handphone. Tambah gak biaya pendidikan anak? Tambah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau banyak tantangan dan persoalan, karena itu banyak orang Kristen yang kehilangan sukacita. Bahkan banyak orang Kristen yang hidupnya dikendalikan oleh yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan keputusasaan. Kalau hidup kita dikendalikan oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan keputusasaan, maka saya akan katakan kita sudah kehilangan sukacita. Kita kehilangan sukacita. Lalu bagaimana tema ini keluargaku adalah sorgaku? Bisakah kita berkata keluargaku adalah sorgaku? Kalau kita dapat berkata keluargaku adalah sorgaku, maka sukacita itu tidak boleh pergi dari rumah kita. Kemanapun kita pergi, si sukacita itu harus ikut. Si sukacita itu harus beserta dengan kita. Kenapa? Karena si sukacita itulah yang membuat keluargaku adalah sorgaku. Amin. Amin. Maaf, kalau ngelihat saya jangan begini. Nanti nyamuk masuk. Saya jadi grogi kalau dipelototin begitu. Santai aja ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau model-model begini, bisakah kita banyak tantangan dan persoalan, kita masih dapat berkata, mungkinkah kita tetap bersuka cita di segala keadaan? Mungkin tidak. Halo Pak Bu, kalau ada banyak masalah di rumah, bisa nggak bersuka cita? Bu, bisa Bu. Bisa bersuka cita Bu kalau ada masalah Bu? Bisa. Lembut nyaris tak terdengar. Memang berat. Itu manusiawi.
sangat-sangat manusiawi karena ada tekanan hidup yang sedang menindih kita. Ada tekanan hidup yang sedang menghimpit kita sehingga kita tidak bisa bebas. Kenapa saya bisa bebas? Karena saya tidak ada tekanan. Tidak ada beban yang sedang menimpa saya. Coba ada beban 1 kintal yang sedang menimpa saya, gak bisa bergerak saya. Begitulah hidup kita. Seringkali kita tidak bisa bebas karena kita membiarkan persoalan itu menghimpit kita sehingga kita kehilangan sukacita. Ingatlah yang dikehendaki Tuhan bagi anak-anaknya adalah bersukacitalah senantiasa. Coba buka. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Kalau enggak hafal enggak boleh pulang. 1 ayat ini mesti hafal. Kalau enggak hafal mesti pulang. Enggak boleh pulang. Kalau enggak hafal enggak boleh pulang. Ini ayat hafalan ini. Enggak apa-apa, sesekali kan marahin jemaat kan enggak apa-apa. Enggak tiap hari khotbah kok. Oke, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ketemu? Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Udah enggak usah dibuka lah, apalah itu. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Dalam bahasa aslinya adalah pantote keriete. Kata pantote itu diterjemahkan dalam Alkitab kita senantiasa. Tapi terjemahan yang lain juga dikatakan selalu. Bisa juga diterjemahkan setiap kali. Tapi juga memiliki arti sepanjang masa, sepanjang waktu. Jadi sejak sekarang kita ikut Yesus sampai akhirnya Tuhan panggil kita, maka kita harus selalu bersuka cita. Itu maksudnya pantote. Pantote keriete. Atau bersukacitalah senantiasa. Jadi kata pantote itu sendiri mengandung pengertian sepanjang waktu, sepanjang hidup kita. Tidak ada alasan, kita harus tetap bersuka cita. Yang setuju bilang amin. Amin. Yang gak setuju gak boleh pulang. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kalau kita disuruh bersuka cita, tadi saya bilang, kalau kita mengalami sukacita, kalau dapat berkat, dapat rezeki, itu hal yang sesuatu hal yang lumrah, yang biasa. Tetapi kalau kita mengalami sakit, penyakit, masalah, persoalan, itu sesuatu hal yang sulit sekali untuk kita bisa bersuka cita. Tetapi di dalam Tuhan, firman Tuhan ajarkan bersukacitalah senantiasa. Pantote keriete. Sepanjang waktu, seumur hidup kita tidak ada batasan, tetap bersuka cita. Sehat, bersuka cita. Sakit, bersuka cita. Kehilangan pekerjaan, bersuka cita. Dapat duit, bersuka cita. Dibuatin kopi sama istri, bersuka cita. Dibuatin kopi pahit tanpa gula, bersuka cita. Tapi mata, istri masak, garamnya kebanyakan karena garamnya murah, tetap bersuka cita. Ma, asin betul, nggak begitu lagi. Wah, puji Tuhan. Kenapa Pak? Ternyata garam sudah turun harganya ya Ma. Itu cara nyindir yang gak nyakitin hati. Bapak-bapak mesti pintar. Kalau saya pingin buatin kopi, saya sindir, Ma, kayaknya udah lama gak hujan ya. Enggak, baru kemarin. Jadi sumur kita masih banyak air ya. Ya banyak lah. Terus Mama tadi sudah rebus air. Udah pagi, berarti udah dingin lah. Yang sekarang belum rebus. Oh udah tahu saya, udah tahu. Diam, udah tahu. Mau minta tolong buatin kopi muter-muter. Tapi romantis. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini memang mau tidak mau, persoalan, tantangan dari nenek moyang saya sampai sekarang, tetap persoalan itu ada. Bahkan tidak diundang pun dia datang. Coba nanti kalau tidak percaya, masalah itu datang.
siapa yang undang lu? Pasti dia jawab, enggak ada yang undang. Ngapain lu datang? Saya senang aja datang. Yang satu belum pergi. Persoalan yang lain datang, tanya, siapa yang suruh datang? Enggak, datang sendiri. Tamu tanpa diundang, datang dia. Bahkan datang kadang-kadang keroyokan. Masalah satu belum selesai, sudah datang yang lain 5. Makanya banyak orang yang mengakhiri hidupnya di selama COVID ini. Dia nggak mati karena COVID, tapi mati karena takut kelaparan. Kenapa? Kehilangan sukacita dalam dirinya. Dia tidak dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Dia kehilangan sukacita, kehilangan keselamatan, kehilangan Yesus Kristus dalam dirinya, kehilangan Yesus dalam rumah tangganya. Makanya dia tidak dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Makanya dengan mudah anaknya dikasih vitamin cap baygon, dan dia juga minum vitamin cap baygon, maka sama-sama pergi dengan begitu mudah. Bahkan akhir-akhir ini ada lagi karena dia punya utang sini, utang sana, yang pinjaman online. Akhirnya dia ditagih banyak, tagih sana, tagih sini, tidak bisa. Akhirnya apa itu di berita? Gantung diri. Dan dia tulis pesan, maafkan saya karena banyak utang, tak bisa bayar. Dia pikir kalau sudah akhir hidupnya selesai, di sana ndak ada persoalan. Lebih parah dia. Belum lagi nanti kalau makamnya digusur, kan? Di sini sudah makamnya digusur, di surga serepot. Ya kalau masuk surga, saya yakin ndak masuk surga. Siapa yang mau daftar gantung diri? Nggak usah. Saya dikenal di sana, Pak, pendeta pencabut nyawa. Jadi kalau ada yang jemaat sakit, saya doakan tidak sembuh. Pasti lewat. Saya mewarisin Om Bambang kayaknya, Pak. Aduh, kacau sekali. Kemarin cuman saya bilang sama Tuhan kemarin, sebelum saya berangkat ke sini, untung ini acara diundur kemarin, rapat Kabid Misi di Pulau Mentawai. Ada jemaat yang sakit. Om, ini mama sakit. Ya sudah, sakit apa? Saya kalau sakit memang tanya, sakit apa? Coba tes dulu, kasih minyak kayu putih, ada penciumannya ndak? Jangan sampai nanti saya datang ketemu sama jemaat yang lain terpapar semua. Oh masih Om, coba kasih penciuman yang lain, suruh makan yang pedas, masih terasa ndak? Masih Om. Ya udah bawa ke rumah sakit, tanyain, terasa sakit lambung? Enggak. Tapi lemes dia, buang-buang air. Lalu masuk rumah sakit beberapa hari, saya datang, saya doakan, tompang tangan, dua-dua, tapi nggak tompang kaki, tompang tangan, dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saya udah deg, nanti mati lagi, saya disalahin sama anak-anaknya, aduh ini gimana gitu kan. Saya berdoa, amin. Saya nggak berani lihat, karena dia masih lemas. Waduh, nanti kalau lewat gimana nih. Akhirnya saya pulang. Begitu pulang tanya sama anaknya, gimana mama? Sudah mendingan Om. Sudah mendingan, bukan meninggal. Sudah mendingan gitu kan. Sudah mendingan, puji Tuhan. Wih, bangga, saya senang. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau tengok lagi. Oh, udah di rumah. Oi, puji Tuhan. So siang-siang telepon. Om. Waduh, kenapa? Mama Om, mama. Iya, mama kenapa? Mama sudah tidak ada. Nah lo, aduh repot punya gembala. Om Titus nggak begitu kan untungnya kan. Jadi jangan takut kalau didoain Om Titus. Akhirnya saya dipanggil. Saya bilang, udah cepet didoakan dulu. Doakan dulu, tompang tangan, panggil. Udah 1 jam Om, nggak ada. Udah panggil dulu, udah gak usah banyak ngomong. Panggil dulu, panggil mama, ingat Yesus, dalam nama Yesus. Panggil lagi. Karena orang ibu-ibu ini baik. Jemaat saya gak banyak, tua-tua. Kalau Tuhan panggil habis. Saya selalu marah sama Tuhan. Makanya ada satu jemaat yang sakit, kalau suruh ngunjungin, dipanggil saya, Om doain. Saya paling gak mau. Pasti saya marah dulu sama Tuhan. Tuhan, kalau aku datang doain, pasti kau panggil. Mendingan aku gak datang. Yang akhirnya, oh puji Tuhan Om, mama gak jadi pergi. Udah 1 jam, kembali lagi, puji Tuhan. Lalu
bilang begini, anak-anaknya semuanya kumpul, panggil nanti Om Sur, suruh ke rumah untuk kita bikin doa. Saya deg-degan lagi, ini nganter lagi, tapi itu kemauan mamanya. Ya udahlah, kalau udah kemauan, saya udah bilang, semuanya udah siap kalau ditinggal mama, dengan pede. Saya punya istilah nggak menakutkan. Kematian itu bukan menakutkan. Karena jemaat kami banyak yang sepuh, jadi saya selalu ngajarkannya bahwa kematian itu adalah pulang kampung. Kalau pulang kampung, saya seperti ke Padang, saya senang. Kenapa? Bisa lihat kawan lamu. Wah, Om Sanjaya, apa kabar Om? Kalau pulang kampung itu menyenangkan. Jadi saya enggak pakai istilah mati, tapi pulang kampung. Jadi enak. Sudah siap pulang kampung, Mbah? Siap. Benar? Siap. Tapi saya belum boleh, Mbah, pulang kampung. Sehat ya? Bilang minta sama Tuhan. Saya khotbah, Hizkia ditambahkan usianya 15 tahun. Siasat dengan Tuhan. Tuhan, Hizkia ditambahkan 15 tahun. Tambahkan usia ibu ini. Akhirnya kami berdoa dan puji Tuhan. Hari Minggu kemarin sudah bisa ikut ibadah. Wah, tapi enggak tahu pulang dari sini nanti. Mana tahu juga nunggu saya pulang dari Padang kan? Karena suaminya dulu juga begitu. Tuhan tambahkan usianya. Sama halnya seperti Hizkia. Nah, ini juga mengalaminya. Waduh, luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami sakit penyakit, kita berdoa, kalau sembuh pasti senang. Tapi kalau ternyata yang kita doakan tidak seperti yang kita mau, bisa tetap kita senang, bersuka cita? Nggak mungkin. Saya kepingin punya mobil, Pak. Bapak sudah punya kan? Sudah kan? Udah, saya kepingin punya mobil. Saya berdoa, saya simpan uang di Simpedes. Karena di Tulang Bawang setahun 2 kali diundi ada mobil. Tompang tangan dong, GBI banget gitu loh. Dalam nama Tuhan Yesus, hei mobil, rumahmu di Banjaragung di situ ya, tidak jauh. Tiap pagi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, berdoa. Kalau orang lain Tuhan berkati saya juga. Kalau orang lain Tuhan kasih mobil saya juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Waktunya undian. Ternyata bukan nama saya yang keluar. Namanya sama-sama Suryanto. Hanya dia tidak pakai Yohanes Susilo. Tapi jantung saya sudah mau keluar. Duk. Suryanto, jangan-jangan salah ketik aja kan, kurang aja disingkat. Ternyata belum. Undian kedua bulan 10. Tadi bulan 4, bulan 10 undian. Juga sama. Akhirnya saya stop berdoa. Kehendak-Mulah Tuhan. Kalau Tuhan kasih ya puji Tuhan. Kalau enggak kasih ya Tuhan kebangetan. Kalau doa kita dijawab Tuhan, bersukacita enak. Kalau seperti tadi doa enggak dijawab-jawab, malu dan capek. Sudah klaim lagi kan? Aku klaim dalam nama Yesus berdasarkan ayat sekian pasal sekian. Aku sudah baca semua dan aku hafal. Dalam nama Yesus doa orang benar, besar kuasanya dalam nama Yesus. Sudah kita klaim, kita lem. Enggak nyampe juga. Kalau doa kita dijawab senang. Kalau dijawab bisa kita salahkan Tuhan. Dan tidak segan-segan banyak orang jemaat Tuhan tinggalkan Tuhan karena doanya tidak dijawab. Betul apa benar? Itu bukan yang ada di sini, itu yang di luar sana. Hanya sekali datang ke sini. Halo, yang tersinggung bertobat dan berdoa. Minta dibaptis ulang. Haleluya. Jadi kalau bersuka cita dalam segala keadaan, mau doanya dijawab atau tidak jadi persoalan. Amin. Amin. Nanti lanjutkan lagi kesaksiannya. Masih banyak kesaksiannya. Haleluya. Kok nek ngomong gitu terus lupa kok aku pakai bahasa Jawa. Enggak ada yang tahu. Kalau nanti saya ngomong gitu terus enggak habis-habis. Baik, kita perhatikan kembali dalam Mazmur pasal 5 ayatnya yang ke-12 tadi. Untuk dapat bersuka cita senantiasa, maka kita harus perhatikan pasal 5 ayat 12 bagian pertama. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya.
karena Engkau menaungi mereka. Amin. Dilanjutkan lagi begini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 10 dan 11. Kalau kita ada dan tinggal di dalam Tuhan, maka kamu ada di dalam kasihku. Jadi dari pasal 5 ayat 12 bagian pertama itu artinya bahwa dalam kehidupan orang percaya, kalau kita mau bersukacita dalam segala keadaan, saya menyimpulkan bagian pertama adalah tinggal di dalam naungan Tuhan. Orang yang tinggal dalam naungan Tuhan, dalam kepak sayapnya Tuhan, dalam perlindungannya Tuhan, maka dia tidak akan pernah kehilangan sukacita. Maka dia dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Meskipun makan dengan garam, meskipun makan sehari sekali, meskipun kita tidak bisa melihat uang 100.000, tapi kita bisa melihat uang 1 gepok. Apa bedanya coba? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tinggal di dalam naungan Tuhan, itu kita tidak akan pernah kehilangan namanya sukacita. Sukacita itu tidak akan mundur, tidak akan hilang. Kenapa? Karena kita ada dalam naungan Tuhan, dalam kepak sayapnya Tuhan. Orang Jawa bilang manunggal kawulo ing Gusti. Artinya menyatu, melekat, tidak dapat dipisahkan. Siapa yang pernah bikin kopi? Siapa yang pernah bikin teh manis? Bisakah kita memisahkan gula dari situ? Tapi ada rasa gulanya? Ada. Bisa dipisahkan? Tidak. Demikianlah kalau kita sudah manunggal kawulo ing Gusti, menyatu dengan Tuhan, maka kita tidak akan dapat dipisahkan oleh kasih karunia, tetapi kita akan tetap tinggal dalam naungan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tinggal di dalam naungan Tuhan dan dalam kasihnya akan beroleh sukacita, itu sudah pasti, bukan mudah-mudahan. Kalau kita tinggal dalam naungan Tuhan, itu sudah rumusnya, sudah pasti, otomatis kita akan mengalami sukacita. Bukan karena rezeki yang kita terima, bukan persoalan yang sedang kita hadapi, apapun itu tetap mengalir sukacita surgawi. Jadi rahasia memperoleh sukacita di segala keadaan adalah ada di dalam Tuhan, sebab Dia adalah sumber sukacita. Bapak Ibu, kalau di tempat kita ini, misalnya di Kota Padang ini sedang musim kemarau, kemaraunya panjang, semua mata air tertutup, tinggal ada satu mata air yang mengalir. Bapak Ibu ditanyai, di sini ada air 1 kontainer besar. Berapa liter itu 1 kontainer itu? Banyak liter-liter itu. Bapak Ibu suruh pilih air yang di kontainer ini atau pilih sumber? Halo. Kenapa? Sudah tahu isinya sumber? Halo. Semuanya sumber habis, tinggal 1 ini dan sudah menampung 1 kontainer dan masih mengalir. Bapak Ibu datang, pilih yang mana? Pilih air yang di kontainer atau sumber? Sumber. Kenapa kalau sumber? Nggak mungkin habis. Kalau kontainer diambil 1 gayung, nambah nggak? Nggak nambah, pasti habis. Tapi kalau yang mengalir terus akan mengalir. Begitulah kalau kita tinggal dalam naungan Tuhan, artinya kita tinggal dalam sumbernya sukacita. Kalau sumber sukacitanya karena nonton film Sule,
Suleknya habis, sukacitanya habis. Dengar Suryanto, lucu dia. Suryantonya sudah ndak khotbah, sukacitanya habis. Tapi kalau kita tinggal dalam naungan Tuhan, tidak akan pernah mengalami kekeringan sukacita. Kenapa? Karena dia sumbernya sukacita. Dia berkata, akulah air hidup. Yesus adalah sumber kehidupan, sumber sukacita yang senantiasa terus memberkati dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita itu tidak akan pernah hilang, tapi sukacita itu terus akan mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita akan perhatikan pasal 5 ayatnya yang ke-12 bagian kedua, dimulai dari kata dan. Mazmur pasal 5 ayat 12 bagian B, dimulai kata dan. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Di situ kalimatnya jelas. Dan karena engkau, bukan karena rezeki yang sedang kita terima, bukan berkat yang sedang kita terima, bukan uang yang sedang kita terima, bukan karena sesuatu hal yang menyukakan yang sedang kita dapat, tetapi karena engkau, orientasinya jelas, karena engkau, yaitu karena Tuhan. Kalau kita tinggal dalam naungan Tuhan, kemudian dilanjutkan bagian yang kedua, karena engkau, artinya yang kedua adalah, saya simpulkan begini, kita tidak akan kehilangan sukacita, atau kita tetap terus bersukacita dalam segala keadaan apabila fokus hidup kita hanya kepada Tuhan. Kalau fokus hidup kita kepada Yesus, ya dan amin, tidak akan pernah mengalami kehilangan sukacita. Tapi kalau fokus hidup kita kepada pekerjaan yang hari ini memberikan penghasilan kepada kita, ya tidak salah. Tapi kalau fokus kita hanya kepada situ, suatu kali ketika penghasilan atau pekerjaan itu diambil dari kita, masihkah kita dapat bersukacita? Tidak mungkin. Tetapi kalau karena Tuhan, sekalipun kita di PHK, kehilangan pekerjaan, kita tidak akan pernah kehilangan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan kesaksian kembali. Di awal pandemi COVID-19 ini, saya menerima berkat Tuhan. Berkat yang pertama, usaha saya biasa nanam sayur-sayuran. Saya pendeta yang suka jualan sayuran. Jadi kalau saya jualan pintar, saya taruh di polybag seperti seledri, begitu ya. Itu kalau satu polybag, orang saya kasih harga 15.000. Kalau beli 2 polybag, harganya 20.000. Kira-kira ibu-ibu beli 1 atau 2? 2. Itu marketingnya begitu ya, Om Sanjaya ya. Nah, jadi saya cepat dapat uang dari yang tadi, yang sayur-sayuran. Tapi begitu pandemi melanda, sayuran saya busuk, tidak laku, sampai tua, tidak ada yang mau beli. Bapak kalau beli sayur yang tua apa yang muda, Pak? Sayur, Pak, sayur, jangan yang lain, sayur. Iya, jadi akhirnya cuman saya bagi-bagi saja daripada nanti menua dan tidak laku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu kemudian saya punya usaha peternakan burung puyuh. Tidak banyak, satu hari paling hasilnya 100.000 sampai 150.000. Di awal pandemi tidak laku, telur puyuh tidak laku, orang yang penting bisa beli beras. Soal makan gampang, pakai daun singkong, pakai sambal di kampung gampang. Tidak perlu telur-telur. Makanya telur puyuh saya maksudnya. Telur saya salah ngomong. Telur puyuh, hasil peternakan tidak laku. Ya kalau cuma 1 kilo, telat yang depan ketawanya. Kalau cuma 1 kilo tidak apa-apa. Lah kalau 1 kintal mau buat apa? Itu kalau direndang kolesterol, langsung stroke.
langsung pulang kampung. Ya, mau nggak mau, cepat dijual murah. Setelah itu burungnya segera dilelang, burung puyuh segera dilelang. Akhirnya nggak punya penghasilan lagi. Setelah itu istri saya, itu tadi kan yang pertama persoalan. Tapi saya bilang itu berkat Tuhan. Yang kedua, istri saya ngajar di sekolah Lentera. Dia sebagai koordinator di sekolah Lentera Banjar Agung. Koordinator, jadi membawai SMP, SMA, TK dan SD. Sekaligus dia sebagai kepala sekolah TK dan SD. Saat itu juga jabatan koordinatornya diambil. Istri saya pulang sedih. Ngapa kamu? Enggak apa-apa. Tapi kelihatan wajahmu sedih. Enggak apa-apa. Alah, saya buatin teh manis. Tandanya saya sayang. Tak buatin teh manis. Mimi, saya panggilnya Mimi. Mimi sayang gitu. Panggil Mimi sayang. Saya peluk, saya cium dia. Wah. Bapak masih suka cium istri, Pak? Iyalah, Om Sanjaya. Istri sendiri enggak apa-apa. Lalu dia nangis. Udah enggak usah nangis. Kenapa? Cerita. Ya Pak, saya sudah enggak jadi koordinator. Enggak apa-apa. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berkati kita. Puji Tuhan. Dia saya kuatkan. Tapi sedih, wajar kan? Sedih dia. Cuman saya panggil dia, tetap sayang. Enggak, kamu sih bodoh, kamu sih enggak berani. Enggak. Ya udah, enggak apa-apa. Udah tenang, kita berdoa. Berdoa. Saat ku tak melihat jalanmu, air mata menetes, air hidung ikut-ikut menetes. Itu tandanya pergumulan berat. Kalau air hidung belum netes, pergumulannya belum berat. Lebih berat lagi, titik keringat seperti darah, itu baru Yesus. Kalau kita baru sebatas air mata dan air hidung. Akhirnya nggak apa-apa, istri saya tetap jalan. Kemudian setelah kenaikan kelas, semenjelang kenaikan kelas, sudah mendapat informasi, Pak, aku sudah tidak jadi kepala sekolah lagi. Puji Tuhan. Loh, kok puji Tuhan? Tenang saja, tidak apa-apa, nggak apa-apa. Kepala sekolah SD-nya dicopot. Sekarang dia tinggal kepala sekolah TK. Padahal istri saya kepala sekolah berprestasi di Lampung, juara 2 atau 3 gitu, tapi satu seprovinsi. Enggak apa-apa. Dia sudah punya apa itu namanya itu, katanya kalau kepala sekolah harus ikut itu gitu loh. Apa itu namanya itu? Pelatihan apa gitu. Nah, akhirnya dia harus kehilangan itu. Enggak apa-apa. Bukan sampai di situ. Lalu, Bu, karena sudah enggak jadi kepala sekolah, fasilitasnya juga diambil. Motor beatnya diambil. Nggak apa-apa, kita masih punya motor Supra X yang lama, nggak apa-apa. Cuman saya repot memang, dia pakai sekolah, saya pakai pelayanan, saya pakai pergi, nggak bisa, motor cuma satu. Makanya tadi berdoa minta mobil, tapi Tuhan sampai sekarang belum kasih. Sabar. Akhirnya apa? Gak apa-apa. Pertama pakai itu dulu. Lalu kami tetap berdoa. Tetap tidak boleh kehilangan sukacita. Karena apa? Keluargaku adalah sorgaku. Kami tetap berdoa. Setiap pagi kami Biston berdoa bersama. Giliran kami satu-satu berdoa. Termasuk mendoakan undian yang ada di Simpedes. Tuhan bukakan caranya, Tuhan bukakan jalannya. Ada banyak jalan berkat yang Tuhan berikan. Bukakan sumber-sumber itu. Tuhan, kami percaya pemeliharaanmu ya dan amin. Gak lama kemudian saya dapat telepon, Om, coba dicek nomor rekeningnya. Wih, saya paling senang. Langsung saya cek. Kalau cek rekening saya senang. Rekening bank, kalau rekening listrik suruh cek malas saya. Pasti tagihan. Saya cek, masuk berkat yang sangat besar. Besar sekali.
Maaf ya, saya akan sebutkan total. Tadi pagi nggak saya sebut, tadi saya sebut 50 juta. Saya bingung, Tuhan, Bu, ini kebanyakan. Nggak apa-apa, kebanyakan Bu, nggak apa-apa. Itu buat Om. Memang saya sudah berencana kasih Om. Baru saat inilah kesempatan untuk kasih Om Sur. Karena Om Sur sudah banyak berdoa buat kami, buat keluarga kami. Oke, ini sekarang duit buat apa Bu? Pokoknya untuk kebutuhan pelayanan. Banyak benar buat apa Bu? Saya sudah mikir, mobil second dapat. Mobil second dapat. Ecak-ecaknya ngomongnya kebanyakan padahal kurang Bu sebenarnya Bu. Cuman enggak, saya ketakutan. Memang saya ketakutan. Saya telepon, yaudah Om terserah atur saja. Akhirnya saya ambil keputusan. Rencana tadi mau cari motor bekas second yang harga-harga 5 atau 7 juta karena saya punya simpanan segitu. Nggak bisa beli yang baru. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya tanya sama yang kasih berkat, boleh nggak saya beli motor? Boleh. Om beli motor yang gede Om. Supaya kalau karena dia suka lihat saya posting, saya kirim foto, saya lagi pelayanan ke dalam-dalam begitu kan, itu cocoknya jalanan rusak pakai motor yang gede begitu. Om beli motor yang gede Om, biar cakep Om. Kalau pelayanan keren, masuk ke dalam, oh nggak takut nyelip. Bukan motor yang nyelip. Kalau pakai motor gede, saya yang nyungsep. Pakai motor kopling aja saya nggak tahu. Naik motor bisa naik motor aja belum lama. Selama ini dibonceng sama istri, tapi romantis. Padahal karena nggak bisa naik motor. Lama-lama, Pak Sur nggak malu pelayanan digonceng sama istri? Iya, karena istri kan nggak pelayanan, istri mendampingi. Supaya saya nggak capek khotbah, makanya saya dibonceng. Padahal karena nggak bisa, karena saya malu diejekin terus. Lama-lama belakang emang yang namanya Suryanto Yohanes Susilo nggak bisa naik motor. Pertama memang jalan itu motor, begitu belok nggak bisa. Di sini kalau nggak bisa jangan pura-pura bisa, nggak usah gengsi. Fatal akibatnya, nyungsep. Tapi akhirnya saya belajar dan saya bisa naik motor. Dan puji Tuhan akhirnya berkat tadi saya belikan motor Supra X langsung cash. Dan masih ada sisanya tuh uang segitu. Wah, besar sekali itu. Luar biasa. Akhirnya itulah cara Tuhan memberkati kami. Nampaknya Tuhan aniaya kami. Pencobaan itu Tuhan izinkan. Tapi di sisi yang lain Tuhan tunjukkan kemurahannya. Kalau kita tidak kehilangan sukacita. Itu berkat bulan Maret di awal pandemi. Orang susah, saya senang. Pertama saya nangis, meratapi nasib ya nasib. Burung puyuh habis. Sampai udah Pak, saya dihibur sampai udah Pak, nggak usah disesali, udahlah. Udah nggak usah ke kandang sampai sekarang masih kosong. Udah Pak, nggak usah. Nanti ada cara Tuhan memberkati, dan betul kami berdoa cara Tuhan berkati. Bahkan kemarin Pak, sebenarnya kalau saya mau, ada orang sudah telepon saya, Om, gara-gara saya bagi-bagi rezeki berkat, suka bagi-bagi sembako keliling, saya pakai motor, istri di belakang, saya di depan, di tengah-tengah beras tumpuk-tumpuk. Udah pinter saya sekarang, banyak beras udah bisa, udah nggak jatuh. Jadi dia lihat, Om, kenapa nggak pakai mobil? Nggak punya mobil, adanya motor, nggak apa-apa. Om, cari mobil. Wah, puji Tuhan. Tapi kami berdoa, Tuhan, jangan biarkan kami tamak, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kalau caranya Tuhan, itu mobil akan datang. Tapi kalau belum waktunya, karena saya juga mikir bayar pajaknya tinggi. Dalam hati saya ngancem Tuhan, kalau Tuhan kasih memang saya berkat, artinya pajaknya harus ada Tuhan tiap tahun. Ya kan, kalau punya mobil harus bisa bayar pajak kan, harus taat hukum. Kalau saya mau sudah dapat, tapi saya belajar untuk tidak tamak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersukacita dalam segala keadaan. Amin. Itu tidak gampang. Tapi kalau kita tinggal dalam naungan Tuhan, dan yang kedua kita fokus kepada Tuhan, maka kita tidak akan kehilangan sukacita. Dan berkat Tuhan kelihatannya petantangan, persoalan silih berganti. Tetapi kalau orientasi kita karena Engkau, karena Tuhan, kita tidak akan turun kualitas
kerohanian kita. Mungkin di sini ada yang kehilangan pekerjaan, penghasilannya jadi kecil, biasanya dapat penghasilan besar, karena pandemi penghasilan kecil, tidak apa-apa. Jalani saja terus berdoa tompang tangan. Dan selalu katakan, Tuhan, Engkau sanggup membuat, itu selalu doa kami. Engkau sanggup membuat 5 roti dan 2 ikan, dimakan 5.000 orang lebih, sisa 12 bakul. Dan ini tidak mungkin, tapi faktanya Tuhan kerjakan. Makanya kami juga mau Tuhan Engkau berkati kami dengan berkat 5 roti dan 2 ikan. Kami tidak akan pernah kekurangan, justru kami akan berbagi. Amin. Saya ajarkan kepada jemaat yang salah gitu. Saya menggembalakan di daerah Tran yang sangat kecil. Jemaat saya bilang, kalau mau masak, ambil 1 genggam. Jangan pelit. Kan ada juga tahu jemaat yang pelit. 1 genggam itu tergantung cara genggamnya. Ada yang cara genggamnya begini. Ya kan ibu-ibu kalau genggam kan, nah dapatnya genggam, tapi sedikit. Tapi cara genggamnya yang perkasa, supaya dapatnya banyak. Genggam setiap masak segenggam, taruh di plastik, bilang untuk Tuhan. Setiap hari Minggu harus bawa ke gereja. Kenapa? Pendetanya kelaparan. Enggak, kumpulin. Ini menjadi dana sosial kita. Dan puji Tuhan, saya lakukan itu sekitar baru 1 bulan, sudah dapat beras 1 kintal lebih, Pak. Dan kami langsung jual, pokoknya 10 kilo langsung dijual. Siapa yang beli? Jemaat, giliran. Mau gak mau harus beli. Gak mau beli, kualat. Harganya ditetapkan oleh gembala. Mau harga beras mahal, mau harga beras turun, harga beras yang di gereja tetap 100.000 10 kilo. Wah, jemaat dengan sukacita. Dan puji Tuhan, terus itu berjalan sampai sekarang. Om lupa, gak apa-apa lupa. Minggu depan bawa 2 kali lipat. Artinya yang minggu kemarin sama minggu depannya begitu. Dan ditambahin 1 genggam lagi, bonus akibat lupa. Cerdik gembalanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita, fokus kita kepada Tuhan, kita tidak akan takut yang mengalami kekurangan. Apalagi kalau kita masak 1 takar atau 1 kilo misalnya, diambil 1 genggam. Padahal misalnya 1 kilo itu untuk jatah makan kita 1 hari. Kira-kira kurang enggak? Kurang dong 1 genggam. Tanggung lagi kurangnya kan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajarkan kepada jemaat, jangan takut kekurangan. Cukup enggak, ada yang kurang enggak? Enggak Om. Ya udah, padahal saya tahu itu kurang, karena kami juga kadang-kadang kurang. Kok kurangnya nanggung? Saya belum makan sudah habis. Ya, tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kalau fokus hidup kita kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak akan mengalami kualitas sukacita kita menurun. Kenapa? Karena kita ada dalam naungan Tuhan dan fokus kita tidak yang lain. Bukan karena rezeki, bukan karena pekerjaan, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati kita. Aku ada saat ini Tuhan, bukan karena aku kuat dan gagah, bukan karena aku pintar, bukan karena aku mampu, tetapi karena Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk kita bisa menjadi sombong dan sok-sokan. Siapa sih kita ini? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah lemah. Lemah dalam bahasa Jawa berarti tanah. Lemah dalam arti bahasa Indonesia berarti tidak kuat. Coba bayangkan. Kita lemah dan lemah. Sudahlah kita tanah dan kita juga adalah lemah, yang berarti tidak kuat. Lah kalau kita sudah lemah, kita tidak kuat, lah kita tidak fokus sama Tuhan, saya yakin kehidupan kita akan hancur. Rumah tangga kita akan hancur. Rumah tangga kita akan porak-poranda. Tidak ada lagi kita bisa berkata keluargaku adalah surgaku. Bagaimana mau berkata keluargaku adalah surgaku? Setiap hari terjadi pertempuran Irak-Iran di situ. Istri lempar piring, suami nggak mau kalah. Wah, cuman piring 1 kamu lempar. Suami lempar meja, coba. Istri nggak mau kalah. Dapur dilempar. Di mana sukacita? Maka anak-anak mulai bengong. Menang siapa ya? Papa apa mama ya?
Nggak ada di sini, amin. Nggak ada di sini, itu yang ada di luar sana. Kalau pernah datang ke sini, kita tengking dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fokus kita hanya kepada Tuhan. Bila fokus kita hanya tertuju pada besarnya masalah dan situasi yang ada, kita akan kehilangan sukacita. Kalau situasinya sekarang sedang menuntut kita untuk terus merenungi, maka kita akan terus terhimpit. Saya bisa berdiri dengan tegap, tadi saya bilang. Tiba-tiba saya dikasih beban 5 kilo, masih ringan. Tambah lagi 5 kilo, masih ringan. Tambah lagi 5 kilo, masih kuat. Tambah lagi 5 kilo, baru 20 kilo, masih kuat. Tambah lagi, lama-lama saya nyungsep. Karena saya harus fokus dengan beban ini. Halo? Tapi beban persoalan masalah kita akan menjadi tetap kuat. Sekalipun kita ditindih kanan kiri atas depan belakang. Tetapi kalau fokus kita kepada Tuhan, beban itu sudah berada di salib Yesus Kristus. Amin. Bukankah ia berkata sudah selesai? Yang bikin tidak selesai adalah saudara sendiri. Karena saudara masih tanggung sendiri. Tidak mau ditanggung oleh Yesus. Karena itu jangan fokus dengan persoalan. Jangan fokus dengan apa yang ada pada kita. Jangan fokus saat ini sedang menimpa kita. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, saya yakin dan percaya ada kekuatan ekstra. Ada kekuatan yang tidak kita ketahui. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Itulah yang menopang kita. Itulah yang mengangkat kita. Itulah yang mengambil kita. Sehingga kita menjadi perkasa di dalam Tuhan. Amin. Siap? Kalau saat ini memang siap. Saat menghadapi tantangan, itu realisasinya. Dan kita pada akhirnya akan nampak. Tetapi karena engkau, karena Tuhan, sukacita akan tetap dan tidak akan menurun kualitasnya, sekalipun oleh persoalan buruk yang sedang menimpa. Bahkan bersukacita bukan karena berkat sehat, harta, atau keuntungan yang sedang kita terima, yang sedang ada pada kita, tetapi karena Tuhan. Jadi tidak jadi alasan. Sedang terima berkat atau tidak, sedang sakit atau sehat, sukacita itu tetap ada pada kita. Suatu kali ketika seorang ibu memakai kursi roda dirawat di rumah sakit, dia sendiri harus butuh pertolongan, tapi di kursi rodanya tergantung infus. Seorang ibu ini dia tidak kehilangan sukacitanya. Dia terus bernyanyi memuji Tuhan. Dan dia tidak betah di dalam kamar. Dia kunjungi teman-temannya atau pasien-pasien yang lain. Ditanya, halo apa kabar ibu? Halo apa kabar adik? Halo apa kabar bapak? Dia tanya satu-satu. Lalu ditanya, tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan baik, Tuhan tolong. Yang satu berkata, gimana aku mau bersukacita, aku terbaring, aku gak bisa bangun. Ibu ini datang dengan kursi rodanya, didoakan. Sampai yang didoakan sembuh, dia belum pulang dari rumah sakit. Tapi dia gak kehilangan sukacita, dia terus berkeliling. Doakan. Artinya apa? Sekalipun kita sakit, ada beban yang sedang menimpa kita. Kalau hidup kita fokus kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan sukacita. Yes. Amin. Sekalipun suami berkata kasar, kalau kita cinta Yesus, tetap akan cinta dia. Amin. Sekalipun istri suka nyanyi tanpa not, dari terbit matahari sampai tenggelamnya, seorang suami tidak akan berpaling, tetap berkata, istriku yang tercantik dan yang terbaik. Amin Pak. Amin. Ibu baik toh Pak? Baik. Kok senyumnya lain Pak? Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orientasi fokus kita kepada Tuhan, saya yakin dan percaya seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, ia berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Karena itu Paulus senantiasa mengarahkan pandangannya kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sifatnya sementara,
sedangkan yang tak kelihatan itu sifatnya kekal. Itulah sebabnya di segala keadaan, yaitu di penjara, Paulus tetap bersuka cita. Tertindas, Paulus tetap bersuka cita. Terjepit dalam situasi kondisi yang menyakitkan, dia tetap bersuka cita. Bahkan dianiaya sekalipun, Rasul Paulus tetap bersuka cita. Bahkan mengalami kapal karam, dia juga tetap bersuka cita. Bahkan orang berkata pasti dia sebentar lagi mati karena dia digigit oleh ular yang berbisa. Tetapi dia tidak mengalami kematian, dia tetap bersuka cita. Kenapa? Karena fokusnya bukan kematian, fokusnya bukan persoalan, fokusnya bukan berkat Tuhan, fokusnya karena Tuhan. Ketika fokusnya karena Tuhan, maka itu akan membuat kita menjadi kuat, membuat kita untuk tidak jadi takut, tidak jadi lemah. Kenapa? Fokus kita Tuhan. Ketika fokus kita Tuhan, maka kita akan kuat di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dalam Korintus 4 ayat 17 dikatakan begini, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Artinya apa yang sedang kita alami hari-hari ini adalah kecil, tidak ada bandingnya. Sesuatu kali kelak nanti kita akan menerima mahkota kehidupan, dan dalam hari-hari kehidupan kita akan menikmati yang namanya adalah keluargaku adalah surgaku. Kenapa? Karena kita mengalami sukacita. Orang yang mengatakan keluargaku adalah surgaku, ketika dia berhasil mengimplementasikannya sukacita dalam segala keadaan. Suami istri akan saling terjalin, saling mencintai. Tidak ada kata-kata, "Pa, ma, aku tukar tambah lagi kamu." Tidak ada lagi kata istilah pulangkan saja aku ke rumah ayahku atau ibuku. Tidak ada lagi. Lihatlah tanda merah di pipi, sebekas tamparan. Tidak ada lagi itu. Amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya jemaat yang di tempat ini adalah jemaat yang hebat, jemaat yang luar biasa, jemaat yang bertumbuh di dalam kebenaran dan dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Biarlah kiranya renungan hari ini kita mengalami sukacita melalui renungan hari ini. Dalam segala keadaan hidup yang sedang menimpa kita, kita tetap bersuka cita karena kita mengalami keluargaku adalah surgaku. Karena itu ingat dua hal. Yang pertama, tinggal dalam naungan Tuhan. Yang kedua, fokus hanya kepada Tuhan, jangan fokus kepada yang lain. Firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin.